Dahlan Iskan. Dahlan Iskan merupakan sosok pemimpin yang berhasil di Indonesia. Munculnya Dahlan Iskan menjadikan warna baru dalam perubahan di negeri ini. Sosok pekerja keras dan penampilannya yang sederhana menjadi ciri khas Dahlan Iskan. Berbagai kesuksesan ditorehkan oleh Dahlan Iskan. Mulai kesuksesannya di bidang jurnalistik, berbagai perusahaan, hingga pemerintahan. Lahir di Magetan, Jawa Timur, di desa terpencil yang bernama Desa Tegal Arum pada tanggal 17 Agustus 1951. Dahlan Iskan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Muhammad Iskan dan Lisna. Masa kecil Dahlan Iskan dapat dikatakan serba kekurangan. Hidup di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan keterbatasan ekonomi, harus tetap dijalani apa adanya. Ketika kelas 6 SD, ibunya Dahlan Iskan meninggal dunia. Tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu, Dahlan menjadi anak sangat mandiri. Karir Dahlan dimulai sebagai reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 1975. 1 tahun kemudian, ia menjadi salah satu wartawan majalah berita mingguan Tempo. Tahun 1982, Dahlan mendapat tugas memimpin perusahaan koran Jawa Pos yang pada waktu itu hampir gulung tikar. Tetapi, di tangan pemuda asal Takeran Magetan, Jawa Timur ini, perusahaan koran yang berbasis di Surabaya itu dapat berkembang secara pesat. Pada tahun 1997, ia mendirikan gedung Geraha Pena di Surabaya dan Jakarta. Kiprahnya di bidang media semakin berkibar ketika Dahlan Iskan mendirikan stasiun televisi lokal pada tahun 2002. Tahun 2007, Dahlan harus menghadapi operasi dikarenakan ia terjangkit virus hepatitis B dan membuatnya harus melakukan transplantasi hati. Pasca melakukan transplantasi hati, Dahlan menjadi lebih berjiwa muda setelahnya. Kisah ini pun ia tulis dalam buku Ganti Hati. Dahlan menduduki kursi komisaris PT Fangbian Iskan Korporindo yang membuat sambungan komunikasi kabel laut yang menghubungkan Surabaya dan Hong Kong pada tahun 2009. Di tahun yang sama pula, pria berusia umur 61 tahun ini kemudian semakin dikenal banyak orang saat dirinya dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Hasil kerja kerasnya mengantarkan Dahlan Iskan pada puncak karirnya, menjadi orang nomor 1 di BUMN sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia, Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. BUMN dinilai bersih dari korupsi oleh masyarakat, dan kinerjanya membangun BUMN juga dinilai berhasil. Pada tahun 2010, Dahlan melakukan berbagai perencanaan dalam kepemimpinannya, di antaranya pencanangan gerakan sehari sejuta sambungan. Ketika menjabat sebagai Menteri BUMN, Dahlan giat mendukung dan mengembangkan program mobil nasional yang berbahan bakar listrik. Namun sayang, saat uji coba dari Solo menuju Surabaya, mobil listrik Tuksuki mengalami remblong dan menabrak tebing di Magetan. Walau begitu, Dahlan Iskan pantang menyerah. Dahlan tetap melanjutkan proyek mobil listriknya bersama Ricky Elson dan mengembangkan mobil listrik generasi kedua yang dipertontonkan di KTT APEC Bali. Dalam proses berkarirnya, Dahlan pernah terlibat 3 kasus dugaan korupsi. Namun dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Dahlan Iskan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Seperti halnya kata pepatah, semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Begitulah yang saat itu tengah dialami Dahlan Iskan.
Dahlan bukanlah orang yang mudah putus asa. Semangatnya kian terus-menerus mengalir tanpa henti. Dahlan Iskan, di usianya kini yang tak lagi muda 71 tahun. Di saat usia ini, sebagian orang besar memiliki pensiun dan berhenti dari hiruk pikuk duniawi. Namun, jiwa pekerja keras yang ia miliki tak lantas luntur termakan usia. Nilai intensifikasi umur yang ia miliki mendarah daging hingga ia pun tak mau pensiun di usianya yang kini senja. Kini, selain sibuk di dunia jurnalistik, Dahlan Iskan juga mengembangkan pondok pesantren bertaraf internasional. Tapi ingat bahwa untuk tangguh itu harus sering jatuh. Untuk tangguh harus sering jatuh. Karena itu sebaiknya jatuhnya ketika masih awal-awal. Supaya ketika masih muda sudah tangguh.